Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Wakaf. Kami kelompok 2 akan membahas asas paradigma baru wakaf. Perkenalkan, kami kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Iqbal Zulkarnain dan Siti Maria Mansyuroh. Selamat mendengar dan selamat menyaksikan teman-teman. Asas paradigma baru wakaf mempunyai 4 bahasan. 1. Asas keabadian manfaat. 2. Asas pertanggungjawaban. Ketiga, asas profesionalitas manajemen. Keempat, asas keadilan sosial. Untuk selanjutnya, 2 materi sub 2 bahasan awal akan dibahas oleh teman saya. Silakan didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Mansyuroh. Nah, di sini insya Allah saya akan menjelaskan tentang asas keabadian manfaat dan tentang asas pertanggungjawaban. Langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu mengenai materi asas keabadian manfaat. Nah, ajaran wakaf yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW didasarkan pada salah satu riwayat yang memerintahkan Umar bin Khattab agar tanah yang berada di Khaybar yang dimilikinya itu disedekahkan. Nah, perintah Nabi itu menekankan bahwa substansi atau keberadaan kebun tersebut tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan, dan hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umat, seperti itu. Nah, adapun hadis yang dijadikan dasar pelaksanaan ajaran wakaf ini, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, bisa kawan-kawan lihat dari slide atau video berikut ini ya. Berikut lengkap dengan arti atau penjelasannya seperti itu. Nah, praktek pelaksanaan wakaf ini yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dicontohkan oleh Umar bin Khattab, kemudian diikuti oleh beberapa sahabat lainnya. Kemudian beliau pun memerintahkan atau menganjurkannya, lebih tepatnya untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Jadi bisa kita simpulkan ya, bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan benda wakaf saja, tapi jauh lebih penting itu adalah nilai atau manfaat dari benda tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kawan-kawan juga harus tahu nih, ada beberapa hal di mana wakaf akan mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir karena manfaatnya. Nah, apa saja sih hal-hal tersebut? Hal-hal tersebut itu ada 4, yakni yang pertama, benda tersebut dapat dimanfaatkan atau dapat digunakan oleh orang banyak. Yang kedua, benda wakaf melebihi nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri.
Yang ketiga yaitu manfaat imateri benda wakaf tersebut melebihi manfaat materinya. Dan yang terakhir, benda wakaf itu sendiri tidak dijadikan atau mengarahkan kepada bahaya, lebih tepatnya madarat ya, bagi orang lain, umumnya bagi penerima wakaf dan khususnya bagi wakif itu sendiri, seperti itu. Adapun untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai asas pertanggungjawaban. Seperti yang telah kawan-kawan ketahui, bahwasanya pertanggungjawaban merupakan asas paradigma baru wakaf. Nah, sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah, wakaf harus dipertanggungjawabkan baik itu di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 13 dan dalam Quran surat An-Nahl ayat 93. Untuk penjelasannya kawan-kawan lihat di video ini atau di PPT ini. Seperti itu. Nah, pertanggungjawaban ini mendasarkan seluruh pertanggungjawaban berikutnya. Sehingga jika seseorang sudah memiliki pertanggungjawaban kepada Allah dalam posisi apapun, maka dia akan mendasarkan niatnya secara ikhlas. Bisa kawan-kawan simak juga di sini ada beberapa bentuk tanggung jawab ya. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab kelembagaan. Yang kedua yaitu ada tanggung jawab hukum. Dan yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu mengenai tanggung jawab kelembagaan. Nah, tanggung jawab kelembagaan itu adalah tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang. Dalam artian, lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi kenaziran. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu tanggung jawab hukum. Nah, tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan kekuatan-kekuatan hukum yang berlaku. Kemudian ada tanggung jawab sosial. Nah, dalam tanggung jawab sosial ini, tanggung jawab yang terkait dengan moral-moral masyarakat. Artinya, jika hendak melakukan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan pula kepada masyarakat bahwasanya perbuatan yang ia hendak lakukan itu aman secara sosial dalam artian tidak mencederai norma-norma sosial yang ada di masyarakat tersebut. Seperti itu kawan-kawan. Nah, mungkin dicukupkan sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, dua subbab terakhir akan dijelaskan oleh saya. Asas profesionalitas manajemen untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya profesionalisme dalam pengelolaannya. Aspek profesionalisme tersebut paling kurang mengikuti standar dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu amanah, sidik, patonah, dan tabligh. Asas profesionalitas manajemen dalam wakaf ada 4. 1. Amanah. 2. Sidik. 3. Patonah. 4. Tabligh.
Pertama, amanah, yaitu najirnya dapat dipercaya baik dari segi pendidikan, keterampilan, job desk-nya jelas, hak dan kewajiban jelas, dan adanya SOP yang juga jelas. Amanah menyangkut aspek spiritualitas, juga aspek profesionalitas yang didasarkan pada komitmen dan skill yang mumpuni. Antara komitmen dan skill harus seiring karena keduanya saling mendukung. Yang kedua, sidik, yaitu najir harus jujur dalam menjalankan dan menginformasikan program. Kejujuran adalah dasar dari sebuah sikap amanah. Orang bisa dikatakan amanah jika memiliki sifat jujur, karena kejujuran merupakan cermin dari pribadi profesional. Dalam pengelolaan wakaf, najir harus selalu terbuka dan menyampaikan hasil dari pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf dan dialokasikan kemana saja dana wakaf yang terkumpul. Ketiga, patona, yaitu najir harus cerdas, kreatif, dan inovatif dalam mengelola wakaf, yaitu kecerdasan yang tidak sekadar intelektual, tetapi juga emosional dan spiritual. Hal yang paling penting adalah kecerdasan dalam penanganan masalah atau problem solving. Ketika Najir menghadapi berbagai masalah di lapangan, demikian juga kecerdasan dalam melihat dan menampung peluang dalam pemberdayaan dan pengembangan wakaf di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah tabligh, yaitu Najir harus menyampaikan informasinya dengan jelas dan transparan. Prinsip dari sifat tabligh meliputi 3 hal pokok, yaitu transparan, akuntabel, dan aspiratif. Transparan sebagai medium bagi terbukanya informasi yang terkait dengan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban. Akuntabel merupakan wujud dari sportivitas najir yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan aspiratif sebagai medium untuk menyerap berbagai masukan dan keinginan masyarakat dalam mengolah dan mengembangkan wakaf. Asas keadilan sosial. Wakaf dikenal dengan ibadah sosial dan sangat kental dengan dimensi keadilan. Setidaknya terdapat 3 tujuan bahwa dalam pengelolaan wakaf yang didasarkan pada asas keadilan sosial, yaitu pertama, asas keadilan sosial dilandasi prinsip keimanan, yaitu semua manusia yang ada di alam semesta adalah milik Allah. Manusia sebagai khalifah Allah dan sesuai dengan fitrahnya. Kedua, menggalakkan sistem pendistribusian kembali yang lebih efektif dengan mengaitkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Wakaf adalah bukti bahwa orang yang lebih mampu bersedia mendermakan sebagian hartanya untuk berbagi dengan yang lain demi kesejahteraan bersama. Yang ketiga, yaitu mendorong kewajiban berbuat adil dan saling membantu. Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain di luar diri kita, manusia harus lebih berbuat adil dan saling membantu dalam kebaikan. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.